Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran ya. Kita akan membahas tentang kata-kata hidup, bentar ya, hidup sementara. Kesenangan sementara ya. Kita ganti dulu. Kesenangan. Ada berapa ayat ya? Ini ada 3 ayat. Yang pertama di surah Al-Baqarah ditemukan satu ayat 126. Di sini Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, di sini dikasih tahu hidup kesenangan sementara, bahwasannya orang kafir diberikan kesenangan sementara. Jadi kita jangan heran kalau lihat dia sukses, lihat dia berjaya, lihat dia makmur. Memang Allah beri dia kesuksesan, kesenangan sementara. Kemudian itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Oke, kita lihat dulu ayat sebelumnya ya. Kita lihat sebagai surah. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Sebelumnya, Allah mengingatkan kita, jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Di sini seolah-olah Allah menghinakan mereka, dan bukan seolah-olah ya, memang menghinakan. Oke, lu mau apa gua kasih, mau minta apa aja gua kasih, tapi jika tiba saatnya kembali, maka kau akan kembali ke neraka Jahanam. Na'udzubillah min dzalik, sungguh mengerikan. Kemudian di Al-Ghafir, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kita lihat sebagai surahnya ya. Kemudian aku akan negeri yang kekal, barang siapa dibilang dia gini, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Sebelumnya, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Tapi di sini banyak godaan, makanya dibilang akhirat itulah negeri yang kekal, supaya kita istiqomah. Dibilang Allah, rupanya kalau nggak ikut kehidupan akhirat, kami ikut kehidupan dunia, kenapa rupanya? Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tak terhingga. Jadi akhirat itu diyakini ada. Kalau kita baik akan diberi surga yang tak terhingga. Kalau kita jahat, kita akan masuk neraka. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka? Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwasannya ada akhirat. Kalau kita berbuat baik, kita akan dibalas baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan dibalas jahat. Kalau kita melampaui batas sampai kita meninggal, kita nggak bertobat, kita akan merasakan siksa api neraka. Jadi kepada adik-adik sekalian, terserah kepada kita, diberikan Allah kita pikiran, diberikan Allah kita hati, diberikan Allah kita rasa, dikasih Allah kita mata untuk melihat, mulut untuk bertanya dan belajar, kuping untuk mendengar. Kalau kita mau baik, itu rezeki kita, untuk kita juga. Kalau kita tidak mempercayai Al-Quran, tidak mengamalkannya, dan kita berbuat maksiat kepada Allah, maka kita yang rugi. Allah juga memperingatkan bahwasannya di Ali Imran yang tadi, dari Ali Imran, bahwasannya kegiatan orang kafir, jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Artinya terperdaya berarti kita kagum melihat mungkin hartanya, mungkin kehebatannya, mungkin terkenalnya, segala macam. Apapun yang kita miliki di dunia ini yang nilainya luar biasa, apakah itu prestasi, apakah kita sang juara, jenius, kaya raya, apapun. Tapi kalau kita menduakan Allah, berdosa kepada Allah, kafir, kita pasti kembalinya. Dibilang Allah di Ali Imran ayat 197, itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Semoga kita semua diberikan Allah selalu hidayah, ditambah Allah ilmu, istiqomah, diberikan kesabaran istiqomah dalam beramal, dalam segala macam cobaan, dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Tetap baca Quran biar semangat, biar optimis, dimudahkan segala urusan di dunia, terlebih-lebih di akhirat, dan semoga kita bisa menjadi penghuni surga dekat dengan Nabi kita. Jadi jangan lupa tiap hari belajar, baca Quran. Jika sudah khatam, ulangi lagi. Pelajari artinya, pelajari apa yang tersurat, tersirat, dan tersuruh dari Al-Quran. Cari guru-guru, ganti guru-guru, dengari dari internet, dari mana-mana kalian berada. Jangan menyerah, tetap optimis. Untuk itu, pokoknya kita harus tahu sama tahu bahwasannya belajar Al-Quran itu wajib dari mulai buayan sampai liang lahat. Semoga Allah selalu membimbing kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.